Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawali. Alhamdulillah ala ma tafaddala alaina min fadailihi aljazilah. Alhamdulillah, segala puji, segala syukur dan bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan segala keindahan, Tuhan yang maha indah, yang telah menyediakan untuk kita nikmati dan kita pandang segala bentuk keindahan-keindahannya di dunia ini, sehingga dengan hal itulah kita bisa mendapatkan kebahagiaan, dengan hal itulah kita akan mendapatkan kesenangan di dalam hidup kita. Salawat serta salam untuk Nabi kita Al-Jamil, Al-Mujammal, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup para nabi, sebagai nabi yang sempurna, sebagai nabi yang disifati oleh para pecinta dan pemujanya dengan kalimat nabi dari kalangan manusia yang tidak sama seperti manusia. Basyarun lakal basyar. Alhamdulillah kita dijadikan sebagai umatnya, dan insya Allah kita tergolong sebagai umat yang akan mendapatkan syafaat dan diakuinya nanti di hari kiamat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita sebagai hamba akan selalu mengingat status kita sebagai seorang hamba dengan cara melaksanakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arahkan di dalam hidup kita. Dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah." Selalu pikirkan dan renungkan tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau merenungkan dan berpikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita merasakan dan berinteraksi dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapati di sana Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat keindahan. Apa yang kita lihat daripada air yang mengalir, apa yang kita lihat daripada angin yang berhembus sepoi, dan apapun yang kita lihat daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mengatakan Allah adalah zat Tuhan yang patut kita sembah. Allah adalah zat yang maha kuasa. Allah adalah zat yang mempunyai kehendak utama dan satu-satunya di dunia ini. Maka kita sebagai seorang hamba harus menyadari itu, sehingga kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk syukur kita kepada Allah dan di antara sesuatu yang bisa kita ungkapkan dalam wujud terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga semua yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dan karuniakan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kunta fi ni'matin far'aha." Apabila engkau ada pada suatu nikmat, apabila engkau memiliki, mendapatkan karunia anugerah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, far'aha, kata Rasulullah, maka jagalah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita suatu nikmat yang khafiyah, nikmat yang samar, yang banyak sekali dari kalangan hambanya tidak menyadari itu adalah suatu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua hal di mana banyak sekali manusia dan orang-orang itu lupa, lalai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih atas dua nikmat tersebut. Maghbunun fihi ma katsir minan nas. Apa dua nikmat tersebut? Nikmatus sihah wa nikmatul faragh. Nikmat sehat, afiat, dan nikmat waktu sempat dan waktu kosong. Alhamdulillah, kita sebagai seorang hamba mensyukuri atas nikmat sehat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, sehingga wujud syukur kita kepada Allah adalah dengan cara menjaga nikmat sehat tersebut. Di antara cara untuk kita menjaga nikmat sehat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita adalah dengan melaksanakan olahraga. Dengan kita menjaga kesehatan tersebut dengan memberikan hal yang terbaik, dengan cara menggerakkan badan, mengeluarkan keringat. Karena hal-hal tersebut menjadi sebab kita akan mendapatkan tambahan kenikmatan sehat dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu wujud syukur kita terhadap nikmat sehat tersebut. Alhamdulillah,
Di antara apa yang telah kita lakukan daripada rutinitas kita adalah kita berolahraga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mu'min al-qawi khairun wa ahab ilallahi minal mu'minil dha'if." Sesungguhnya seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Maksud daripada hadis ini, seorang mukmin yang badannya kuat itu lebih baik dan lebih dicintai. Sebabnya apa? Karena dengan kuatnya badan dia, dengan sehatnya badan dia, dia akan lebih semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan lebih semangat untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Berbeda dengan seorang mukmin yang lemah, seorang mukmin yang tidak kuat, seorang mukmin yang tidak sehat, maka di dalam ibadahnya pun akan lemah, di dalam kebaikan-kebaikannya pun akan berkurang. Alhamdulillah, di antara wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga anugerah dan nikmat yang besar ini, kita berolahraga, kita bersepeda, kita jalan kaki, kita menjaga kesehatan kita. Dan itu menjadi anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam suatu riwayatnya, Rasulullah pernah menyatakan, dan sebagian riwayat ini menisbatkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, beliau bersabda, "Allimu auladakum ar-rimayata was-sibahata wa rukubal khail." Ajarilah anak-anak kalian memanah, berenang, dan mengendarai atau menunggangi kuda. Betul, di antara jenis-jenis olahraga yang kita kenal pada zaman ini adalah berenang. Di antara jenis-jenis olahraga yang kita kenal pada zaman ini, pada era ini, adalah memanah. Ada di antara olahraga yang kita kenal dan kita ketahui zaman ini adalah menunggangi kuda. Semua itu disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka agar menjadikan seorang mukmin mempunyai modal untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk meneguhkan agama Allah Subhanahu wa taala di dalam peperangan-peperangan yang dilewati oleh para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tetapi konsep olahraga di dalam hadis ini telah kita pahami, dalam arti kita harus menjaga kesehatan-kesehatan tersebut seperti halnya dulu para sahabat menjaganya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka pemahaman yang inti dan yang bisa kita pahami dari hadis tersebut, kita pun harus menjaganya. Dengan cara apa? Dengan cara berolahraga. Olahraga yang kita mampu. Sekali lagi, olahraga yang kita mampu. Karena dengan seperti itulah kita akan mendapatkan tambahan kekuatan. Karena dengan seperti itulah kesehatan akan selalu ada pada diri kita. Kemudian kita akan mampu melaksanakan segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Alhamdulillah, semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita anjurkan kepada semua teman-teman kita, kepada semua sahabat-sahabat kita untuk selalu menjaga kesehatannya dengan cara berolahraga dan lain sebagainya. Insyaallah menjadi sebab kita mendapatkan ridha dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya, al-aqlus salim fil jismi salim. Pikiran yang sehat ada pada badan yang sehat. Bila badannya tidak sehat, bagaimana akal kita akan menjadi akal yang sehat? InsyaAllah semoga kita selalu dijaga kesehatannya Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat sehat ini akan selalu kita rasakan sampai kita berjumpa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang sempurna, dengan ibadah yang maksimal, dengan bentuk syukur terhadap segala nikmat yang telah kita lakukan dan kita sampaikan, kita utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup di sini. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.